Halo, kembali lagi di channel Miri Esdarita. Sekarang saya mau bercerita pengalaman saya pakai salah satu transportasi di ibu kota Jawa Tengah, yaitu di Semarang. Ya, BRT itu adalah salah satu transportasi terintegrasi, nyaman, sejuk, serta santun. Memang banyak kota besar di Indonesia yang sudah pakai BRT ya, sistem seperti ini. Lah, lumayanlah Semarang sudah mulai setara dan punya mode transportasi yang seperti ini. Di sana memang sejuk, adem ya, terus sopirnya juga santun. Asisten sopir biasanya atau disebut bahasa Jawanya kenek gitu ya. Itu orangnya rapi, terus ramah dan biasanya itu cewek gitu. Nah, penumpangnya pun biasanya tidak sembarangan. Rapi, terus wangi gitu. Terus dipisah ya, berdiri atau duduk dipisah. Kalau yang laki-laki itu ada di bagian depan BRT, sedangkan yang perempuan di bagian tengah ke belakang gitu. Terus di situ juga pasti no smoking, tidak ada yang merokok. Terus ada juga tempat duduk prioritas gitu. Harga tiketnya tidak mahal, cuma 3.500. Untuk shelternya sendiri, shelter itu adalah apa sih? Itu halte. Jadi terminal kecil yang ada di setiap titik itu sudah pasti mereka berhenti di situ. Kita berdiri di shelter kecil itu biasanya kita harus mendekat ke jalan. Kalau kita cuma duduk, terus kalau ada bis lewat, kalau ada BRT lewat, kita diem aja ya, mereka hanya lewat gitu. Jadi itu kayak kita kasih kode ke orang dimana kita mau naik BRT itu gitu ya, kasih kode aja. Hanya akan bayar 3.500 aja selama kalian tidak pindah shelter gitu. Nah, untuk mengetahui rute Anda bisa searching di internet. Nah, di situ rute BRT lewat mana aja gitu. Shelter yang paling ramai di mana aja. Sebenarnya sekarang semua shelter itu sudah mulai ramai, apalagi sewaktu office hour ya, yaitu sekitar jam 7.30 jam 17.30 sampai jam 18 waktu Indonesia Barat itu ramai banget. Jam 6, setengah 6 itu biasanya untuk anak sekolah gitu. Cuma kalau anak sekolah sih tarifnya murah ya, cuma 1.000 aja, 1.000 rupiah aja. Nah, saya ada beberapa tips nih buat kalian yang mungkin loh ya, mungkin lebih pengen duduk gitu kan. Nah, cuma ini ada beberapa trik nih. Yang pertama, kursi prioritas biasanya di dekat pintu. Nah, itu kamu nggak boleh tuh, nggak boleh, jangan duduk dekat pintu karena itu memang kursi prioritas. Diprioritaskan untuk lansia, untuk ibu hamil, terus untuk yang handicap. Bila kamu duduk di kursi itu, siap-siap aja untuk diusir secara halus gitu ya. Minimal hati Anda akan tergerak. Kalau misalnya kalian itu adalah penumpang yang masih muda, seandainya ada bapak-bapak atau ibu, nenek, kakek yang datang, yang masuk, sebaiknya sih sebagai manusia kita harus punya rasa sosial dong. Sebaiknya kita mempersilahkan yang tua untuk duduk di situ, begitu sih. Kita kan istilahnya tenaganya masih kuat, kita lebih muda begitu ya, masih sopan santun lah begitu. BRT lagi full, itu memang mengharuskan Anda untuk berdiri, tapi ada pilihan lain. Sebaiknya kalau berdiri biasanya orang-orang akan mendekat ke pintu keluar, tapi ini trik dari saya, sebaiknya Anda masuk aja ke dimana bisa bergelantungan di paling belakang. Penumpang yang bergelantungan di dekat pintu itu biasanya tidak akan mendapatkan kursi. Nah, kalau kalian duduk di paling belakang, biasanya kanan, kiri, belakang itu pasti ada yang turun duluan di tempat yang di halte depan atau di halte berikutnya lagi begitu ya. Jadi itu kesempatan buat kamu bisa mengambil kursi itu gitu. Seru banget ya ngambil kursi ya. Yang ketiga adalah duduk paling pojok belakang. Kalian tahu kan pasti posisi itu posisi yang paling enak. Itu banyak diincar sama para penumpang BRT. Udah pasti kan? Iya sih, udah pasti. Misalnya kalau ada orang tua yang lagi masuk BRT, biasanya yang muda-muda yang di depan-depan itu lebih dahulu untuk mempersilahkan. Jadi kamu bisa santai dulu di situ. Ya, itu tadi adalah share pengalaman saya sewaktu saya naik BRT, bagaimana trik mendapatkan tempat duduk di situ. Tapi kembali lagi sebagai manusia, kita pasti ada rasa kasihan, rasa iba, dan rasa hormat kepada orang tua. Orang lebih tua sebaiknya kita dahulukan untuk duduk. Terus sebaiknya orang tua itu dipersilahkan. Terus bagi ibu-ibu hamil juga kita harus menghormati, kita harus menghargai, karena hamil itu berat banget.
Setelah itu kalau misalnya ada orang yang cacat juga sebaiknya kita persilahkan, karena kita adalah manusia yang sehat, kita yang masih muda, kita harus mengalah gitu ya. Nah, ini karena ini tahun 2020, sebagai tambahannya ya, sekarang BRT sudah semakin banyak shelternya, sudah semakin keren, semakin canggih. Sebenarnya setahu saya ya, mereka itu tidak mencari setoran duit ya, karena memang dia milik pemerintah kan. Tidak seperti bis-bis yang lain setoran duit, yang penting dapat duit kan ya. Tapi kalau menurut saya BRT ini kayak target rute untuk di masa corona ini. BRT sekarang melakukan protokoler kesehatan lagi, di mana banyak kursi yang duduk-duduk itu sudah diambil, jadi sudah dikasih jarak dan sudah dicopot jaraknya itu. Jadi duduknya itu renggang-renggang, begitu juga dengan handle gripnya itu juga tidak berdekatan, jadi juga sudah dikasih jarak begitu. Apabila BRT-nya sudah lumayan sesak ya, bukan sesak ya, sudah mencukupi ya, sudah mencukupi tempat, jadi tidak mungkin berdesak-desakan karena memang sedang social distancing begitu. Semoga kalian semua terhibur ya. Terima kasih sudah menonton.